Hai semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan melakukan konferensi kasus untuk memenuhi UAS mata kuliah studi kasus. Perkenalkan, saya Bonevolencia Mulharia Uga, saya sebagai wali kelas sekaligus guru mata pelajaran matematika dan bahasa Inggris. Perkenalkan, nama saya Maria Yuta Seran, saya sebagai konselor atau guru BK. Perkenalkan, nama saya Virginia Nevieli, saya sebagai kepala sekolah. Perkenalkan, saya Maria Windiati Kunang, saya sebagai orang tua siswa. Terima kasih. Dadah. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang, Ibu. Terima kasih saya ucapkan kepada kepala sekolah, guru wali kelas serta guru mata pelajaran dan juga orang tua dari siswa yang sudah mau memenuhi undangan untuk menghadiri konferensi kasus kali ini. Kegiatan konferensi kasus kali ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas serta juga solusi yang tepat untuk menangani kasus yang dialami oleh salah satu siswa yang bernama KL dari kelas 9. Dan pun gambaran yang dialami oleh siswa adalah yang pertama, siswa KL ini berdasarkan pengamatan di kelas sering tidak mau berinteraksi dengan teman-teman kelasnya dan lebih banyak diam sehingga terlihat menyimpan suatu beban dalam pikirannya. Yang kedua itu, KLR juga sering tidak hadir tanpa alasan yang jelas. Terkadang KLR juga tidak datang sekolah mulai dari 1 sampai 2 minggu. Dan juga nilai yang diperoleh oleh KL selama 1 semester selama di sekolah sering mendapat nilai di bawah standar, di bawah KKM, dan nilai yang standar itu pada mata pelajaran matematika dan bahasa Inggris. Siswa KL juga merasa bahwa orang tuanya itu tidak memiliki perhatian kepadanya, sibuk bekerja ketika di rumah, dan juga di rumah KL juga jarang berkumpul dengan keluarga sehingga kurangnya komunikasi dalam keluarga. Saat pelajaran bahasa Inggris dan matematika, didapati suatu fakta bahwa KL mengalami kesulitan memahami mata pelajaran karena dirinya tidak mampu untuk menerjemahkan bahasa Inggris dan juga tidak bisa menghafal rumus matematika. Kemudian saya juga melakukan observasi terhadap kegiatan KL selama di kelas. Saya mendapati hasil yang pertama itu ketika jam pelajaran berlangsung, KL lebih banyak diam dan tidak aktif dalam kelas dan tidak ada partisipasi. Ketika guru mata pelajaran ingin bertanya kepadanya, ia hanya diam dan tidak mau berbicara atau tidak mau menjawab pertanyaan dari guru mata pelajaran. Dan juga interaksi di dalam kelasnya itu tidak terlalu. Dia lebih memilih untuk diam dan tidak berinteraksi dengan teman kelasnya. Siswa KL itu juga dia mengalami gangguan penglihatan sehingga memilih untuk duduk paling depan. Baiklah, sekarang di antara ibu-ibu, adakah yang ingin menyampaikan pendapat? Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya menyampaikan pendapat saya terlebih dahulu ya. Bu, saya mendapatkan informasi bahwa siswa ini jarang datang ke sekolah dan nilai mata pelajarannya itu mencapai KKM. Hanya saja ada 2 mata pelajaran yang nilainya itu rendah, yaitu pada mata pelajaran bahasa Inggris dan matematika. Baik, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah. Sekarang kita akan mendengarkan penuturan dari wali kelas tentang perilaku KL. Silakan Ibu. Ya, baik, ibunya KL. Perkenalkan, saya Ibu Bonevolencia Mulharia Uga. Saya sebagai wali kelas
sekaligus guru matematika dan juga bahasa Inggris dari KAL. Saya sebenarnya guru matematika, hanya karena saya juga punya sedikit kemampuan di bahasa Inggris, jadi saya juga diminta untuk mengajar bahasa Inggris karena di sekolah ini kekurangan guru bahasa Inggris. Seperti yang dijelaskan oleh konselor tadi dan juga ibu kepala sekolah, memang KAL ini ketika dalam kelas, saya sebagai wali kelas mengamati dia bukan anak yang nakal, dia anak yang tenang, tidak buat ulah, tapi dia pendiam sekali anaknya. Dia sangat tertutup dengan teman-temannya. Saya juga mendapat laporan dari beberapa guru mata pelajaran bahwa KAL ini jarang sekali aktif di dalam kelas. Itu bukan hanya dari guru mata pelajaran, tapi saya sendiri sebagai wali kelas dan juga guru yang mengajar matematika dan bahasa Inggris mendapati bahwa memang demikian. KAL jarang aktif di kelas, bicaranya minim sekali, sedikit sekali, saat tertentu saja dia baru mau berbicara gitu. Lalu teman-temannya juga memberitahukan kepada saya bahwa KAL ini tidak mau bergaul dengan mereka. Entah apa ya yang membuat saya tidak mau bergaul, tapi berdasarkan laporan dari teman-teman itu KAL memang seperti itu, Ibu. Ya, baik, terima kasih kepada Ibu Volen. Sekarang kita akan mendengarkan informasi dari perwakilan guru mata pelajaran bahasa Inggris dan matematika. Baik, Ibu, terima kasih sekali lagi saya ya, Bu ya. Jadi pada saat mata pelajaran bahasa Inggris dan matematika itu memang yang pertama pelajaran bahasa Inggris dulu, saya mencoba untuk meminta anak-anak semuanya untuk membaca. Akan tetapi di saat gilirannya KAL ini, karena KAL mengalami gangguan penglihatan, jadi dia membacanya itu seperti ini, harus mendekatkan mata dengan buku yang mau dia baca. Nah, di saat dia membaca, mungkin karena gangguan penglihatan yang dia alami, jadi dia tidak memahami apa yang dia baca. Terus dia tidak memahami apa yang dia baca, lalu di saat saya meminta untuk setiap anak kan harus menjelaskan kembali apa yang mereka baca, dia tidak mampu menjelaskan itu. Lalu pada saat mata pelajaran matematika juga mungkin karena dia kesulitan melihat, jadi ketika untuk kan mengerjakan tugas kan tentu ada rumus nih matematika, dia tidak tahu rumus yang harus dia pakai, sehingga itulah kelemahan yang dialami oleh KAL ketika dalam kelas. Ya, baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Volen sebagai wali kelas dan juga guru mata pelajaran matematika dan bahasa Inggris. Nah, sekarang kita akan mendengarkan informasi tentang siswa KAL dari orang tuanya di rumah. Silakan kepada Ibu. Baik, terima kasih atas kesempatan kepada saya. Baik, perkenalkan nama saya Maria Winiat Kunang. Saya biasa dipanggil Ibu Lili. Baik, saya sebagai orang tua dari KAL. Jadi dalam pengamatan saya, KAL itu anak saya, dia memiliki perilaku yang normal, yang biasa seperti anak-anak lainnya. Tetapi dia juga memiliki sikap yang jarang untuk berbicara dengan orang. Kadang di rumah pun dia juga jarang berbicara dengan saya maupun dengan bapaknya. Dan juga dalam pengamatan saya, biasanya anak saya ini dia biasa sering lupa waktu saat bermain dan jarang berkumpul. Misalnya kalau kami ada waktu family liburan biasa weekend, tapi anak saya itu kayak dia tidak akan mau untuk berkumpul dengan kami. Dan juga saat ada tugas yang diberikan oleh guru mata pelajaran, jarang sekali tugas itu dikerjakan sendiri. Terkadang tugas itu akan diserahkan kepada kakaknya karena dia malas untuk mengerjakan tugasnya sendiri. Ya, baik, terima kasih atas informasinya Ibu Lili. Setelah kita semua sudah mendengarkan informasi yang dibutuhkan atau didapatkan, dapat disimpulkan KAL adalah salah siswa yang jarang datang sekolah. Ketika berada dalam kelas, KAL pendiam dan tidak berinteraksi dengan teman-temannya. Ketika di rumah pun, ketika ada tugas yang diberikan oleh guru mata pelajaran, ia selalu memberikan tugasnya kepada kakak untuk dikerjakan. Selain itu juga, nilai yang ia dapatkan itu di bawah standar KKM, di mana pada mata pelajaran bahasa Inggris dan matematika
Nah, jadi menurut saudara ibu-ibu, apakah yang akan terjadi bila masalah ini tidak diselesaikan? Kepada Ibu Kepala Sekolah, saya persilakan. Terima kasih. Menurut saya, masalah ini harus segera diselesaikan. Karena kalau tidak diselesaikan, maka akan membawa dampak yang buruk terhadap siswa tersebut dan juga menularkan kebiasaan-kebiasaan buruk kepada siswa-siswa lain. Dan juga akan berdampak kepada masa depan KL karena nilai pada dua mata pelajaran itu bahasa Inggris dan matematika itu rendah, jadi kemungkinan besar dia tidak bisa lulus. Jadi menurut saya masalah ini harus diselesaikan dan dapat terselesaikan. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah. Waktu selanjutnya saya berikan kesempatan kepada wali kelas dan juga sekaligus guru mata pelajaran matematika dan bahasa Inggris. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Kalau dari saya sebagai wali kelas dan juga guru mata pelajaran, tentu saya sangat berharap bahwa masalah ini harus segera diselesaikan, karena apabila tidak diselesaikan dengan baik tentu akan berdampak kepada masa depan KL selanjutnya, di mana kalau terus-terusan dibiarkan tentu KL tidak akan mendapatkan nilai sesuai dengan KKM dan bisa berdampak pada kelulusannya. Tentu bisa saja ia tidak lulus karena nilainya pada dua mata pelajaran tersebut. Selain itu kan sudah kita ketahui bersama seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa di kelas KL tidak bergaul. Nah, nilainya sudah rendah, dia juga tidak bergaul dengan teman-temannya, bisa saja dia tertekan karena tidak punya teman dalam kelas, nilainya juga rendah, dia bisa mengalami stres. Jadi sangat diharapkan bahwa masalah ini harus segera ditangani dan kita bersama-sama bisa membantu KL dengan cara kita masing-masing. Ya, baik, terima kasih kepada Ibu Polen. Waktu selanjutnya saya berikan kesempatan kepada orang tua siswa. Baik, terima kasih Ibu. Di sini saya sebagai orang tuanya itu, saya ingin yang terbaik buat anak saya. Saya akan menyetujui apapun tindakan yang akan Ibu ambil, asalkan tindakan itu yang akan membawa dampak yang baik kepada anak saya. Karena saya juga di sini, saya ingin anak saya itu bisa mengejar cita-citanya dan berhasil dalam belajarnya serta menjadi individu yang lebih baik. Ya, baik, terima kasih kepada orang tua siswa. Baik, dalam posisi saya sebagai seorang konselor, langkah pertama yang akan saya lakukan adalah memberikan konseling individu kepada siswa KL dan untuk memperbaiki perilaku dan sifatnya selama ini yang jarang datang sekolah, dan juga memberikan layanan informasi dan penguasaan konten kepada KL agar ia bisa memahami cara-cara membaca yang baik dan juga cara mudah untuk menghafal rumus dan juga keluhan-keluhan yang ia dapatkan pada mata pelajaran yang lainnya. Bagaimana tanggapan ibu-ibu sekalian? Ya, kami setuju. Ya, baik, kepada wali kelas saya persilakan. Baik, tentu langkah yang diambil ini sangat baik dan kami berharap bahwa ibu konselor, ibu guru BK ini bisa berkolaborasi dengan saya sebagai wali kelas, dan tentu nanti saya akan memberikan data-data KL yang diperlukan jika diminta nantinya, sehingga sangat diharapkan bahwa masalah KL ini bisa segera diatasi. Ya, terima kasih kepada Ibu. Tanggapan dari orang tua siswa? Baik, kalau dari saya Ibu, saya dan anggota keluarganya akan berusaha lebih baik lagi dalam memberikan perhatian kepada KL anak saya, dan juga saya akan lebih membimbing anak saya dalam belajarnya serta membantu dia dalam memanfaatkan waktunya untuk lebih banyak belajar daripada bermain game, dan juga kami akan lebih membimbingnya supaya dia menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak malas lagi saat datang ke sekolah, serta membimbing dia supaya bisa mengerjakan tugasnya dengan baik. Ya, baik, terima kasih kepada orang tua siswa. Bagaimana dengan Ibu Kepala Sekolah? Apakah setuju dengan langkah-langkah yang telah direncanakan? Baiklah, saya setuju selagi langkah-langkah tersebut tidak menyusahkan siswa dan orang tuanya, maka saya akan setuju.
Ya, baiklah kalau begitu. Untuk pertemuan konferensi kasus kali ini saya rasa sudah cukup, dan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, wali kelas, dan juga orang tua murid yang sudah hadir di konferensi kasus pada hari ini. Semoga hasil dari konferensi kasus kali ini dapat mengubah perilaku siswa KL yang jarang datang sekolah menjadi rajin ke sekolah, dan juga membantunya untuk lebih fokus dalam belajar sehingga mendapat nilai yang lebih baik. Untuk ibu-ibu, saya sekali lagi ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu sekalian. Ya, terima kasih.